Selamat siang Kedah Friend, selamat datang di Skin Talk episode 11 bersama saya Dr. Dewi Pusparini dari Klinik Estetika Dr. Avandi, cabang Denpasar. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang treatment thread lift atau lebih dikenal dengan tanam benang atau treatment tarik benang. Jadi treatment ini merupakan prosedur treatment kecantikan yang menggunakan proses menanam benang atau memasukkan benang di bawah kulit untuk mendapatkan hasil tampilan yang awet muda, hampir mirip dengan facelift, tapi tidak melalui proses bedah atau prosedurnya non bedah. Jadi kita akan membahas dulu nih mengenai apa sih thread lift itu, apa sih tanam benang itu. Thread lift ini merupakan prosedur peremajaan kulit untuk mengatasi proses penuaan kulit atau skin aging dengan cara menanamkan benang atau bahan kolagen di bawah jaringan kulit untuk mensimulasi neokolagenisasi atau sintesis kolagen pada kulit dengan secara alami yang akhirnya akan menarik dan mengangkat garis kontur pada wajah dan juga untuk mengencangkan tubuh juga, sehingga kulit akan terlihat lebih kencang, kenyal, dan nanti hasil akhirnya kulit akan jauh terlihat lebih cerah. Sedangkan untuk manfaat thread lift sendiri, manfaat dari thread lift, manfaat dari tarik benang atau tanam benang biasanya sih untuk pasien-pasien atau orang awam, orang umum dengan metode tarik benang, tanam benang. Jadi untuk metode atau tarik benang ini, yang pertama pastinya setelah melihat pengencangan pada wajah, bisa jadi untuk mengangkat kulit pipi, kemudian mengangkat rahang, mengencangkan rahang, dan juga untuk mengangkat eyebrow. Jadi treatment benang ini bisa untuk mengangkat tadi yang saya sebutkan. Kemudian prosedur bisa untuk memancungkan hidung, membuat hidung jadi lebih ramping, kemudian meninggikan. Selain untuk mengencangkan wajah dengan jenis benang tertentu, ini juga bisa untuk merampingkan dan memancungkan hidung kita. Dan prosedur ini jauh lebih aman dibandingkan untuk derma filler sebenarnya. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian untuk peremajaan kulit wajah, pastinya untuk peremajaan kulit itu 1-3 bulan setelah tindakan atau tarik benang itu sendiri. Jadi tidak langsung terlihat kulitnya, dia akan terlihat 1 bulan sampai bulan ketiga. Biasanya sudah mulai muncul proses peremajaan seperti garis samar, garis-garis wajah pada kulit mulai samar, kulit lebih cerah, pori lebih halus, biasanya seperti itu. Kemudian seperti pinggul, perut, lengan, paha itu juga bisa dilakukan. Bahkan saya juga pernah mengerjakan prosedur tanam benang untuk straight mark itu bisa di paha, bisa di bokong, bisa di perut, bisa di bawah betis di itu juga bisa pernah saya kerjakan juga. Kemudian untuk mengatasi kerutan pada wajah tadi yang saya sebutkan, jadi untuk proses peremajaan kulit atau rejuvenation itu bisa mengurangi kerutan pada wajah, bisa di garis senyum, bibir, kemudian pada kerutan di dahi kalau misalnya kita memasang eyebrow, kemudian di sudut mulut, jadi hasil akhirnya akan menarik sudut bibir juga, jadi kerutan di samping bibir akan dibudarkan. Dan biasanya untuk tarik benang, khusus yang tarik benang-benang yang terbaru, itu bisa langsung hasilnya bisa dilihat segera setelah tindakan sudah mulai kelihatan hasilnya gitu. Untuk yang lainnya bisa pengencangan pada lengan, payudara, pinggul, dan bokong. Ini sudah pernah saya kerjakan juga sebelumnya. Ini semuanya bisa kita lakukan, cuman ini juga tergantung dari respon pasien sendiri. Jadi kalau misalnya kolagennya pasien bagus, pastinya hasil akhirnya juga akan sangat bagus sekali. Kemudian untuk yang selanjutnya bisa mengecilkan pori. Tadi termasuk dalam proses peremajaan kulit atau rejuvenasi, tapi tidak langsung terlihat segera setelah tindakan. Ini setelah biasanya dalam 1 minggu, dalam 1 bulan hingga di bulan ketiga mulai maksimal terlihat hasilnya. Wajah jadi terlihat lebih tirus. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien yang menginginkan proses terlihat wajah terlihat lebih V-shape. Biasanya untuk orang-orang Asia memang lebih suka untuk proses tarik benang atau tanam benang. Kenapa? Karena bisa kita dapatkan kondisi wajah seperti V-shape itu sendiri. Jadi wajah seperti tirus gitu. Biasanya orang Asia suka banget dengan tanam benang. Kemudian
mengurangi lemak di bawah dagu. Nah, ini untuk yang double chin. Biasanya pada pasien-pasien yang memang walaupun dia tidak gemuk, tapi ternyata bagian dagunya berlipat, ada tambahan lemak di situ, itu bisa kita tarik dengan benang. Jadi ini bisa kita lakukan dengan metode tanam benang. Selain memang ada tambahan tindakan kombinasi, misalnya tindakan mesolipo untuk fatnya, kita hancurkan dulu, kita lipolisis, setelah itu tarik dengan benang. Jadi tergantung nanti kebutuhan dari pasien masing-masing gitu. Terus kemudian mengurangi lemak tubuh. Jadi mungkin tidak langsung lemaknya begitu ditanam benang langsung hilang, enggak seperti itu. Jadi seperti ditarik gitu ya, tapi memang ini dibutuhkan tindakan kombinasi dengan tambahan mesolipo untuk lipolisisnya. Jadi seperti di perut, lengan, paha, pinggul, ini bisa kita lakukan proses tarik benang atau tanam benang. Dan ini juga sering saya lakukan. Ini biasanya juga untuk mengurangi tanda stretch mark pada kulit pasien itu sendiri. Jadi biasanya pada pasiennya dari gemuk kemudian mengurus, nah itu biasanya muncul proses break kolagennya. Jadi kolagennya rusak, pecah, kemudian muncul stretch mark. Nah itu bisa kita samarkan. Memang tidak yang perfect banget, tapi jauh lebih mengurangi, jauh lebih menghaluskan. Jadi yang awalnya lebar lebih mengecil, menyempit. Dan itu butuh diperlakukan proses kombinasi tidak cuma dengan tanam benang, bisa ditambahkan dengan mesoterapi, bisa ditambahkan dengan terus kemudian merangsang produksi kolagen. Nah, itu memang manfaat utama dari si metode tanam benang atau tarik benang ini sendiri. Jadi memang prosesnya adalah saat kita memasukkan benang, dia akan melakukan proses neokolagen. Si kolagen kita yang sudah melambat karena karena faktor usia, dia akan dipercepat proses sintesis kolagennya dengan metode ini gitu ya. Terus kemudian untuk prosedur tanam benang itu sendiri. Jadi untuk prosedur tanam benang memang harus dilakukan oleh dokter yang punya kompetensi melakukan tindakan tanam benang ini. Yang pertama, sebelum proses menjalani tanam benang, pasien dibersihkan dulu, disterilkan di area yang kita akan lakukan prosedurnya. Misalnya di wajah kita bersihkan sampai bersih, kemudian kita sterilkan area tersebut, kemudian kita prosedurnya dengan prosedur steril, non steril, kemudian dokter akan menyuntikkan atau mengoleskan tergantung. Kalau misalnya benangnya yang 4D, benang yang sudah tebal, itu kita biasanya pakai lidocaine atau bius lokal yang suntik injeksi. Setelah beberapa detik sensasi itu akan hilang saat tindakan benang dilakukan, tanam benang dilakukan. Bisa mengoleskan produk obat bius lokal yang bentukan krim, dioleskan pada wajah, ditunggu kurang lebih 30 menitan. Setelah itu kita bersihkan kembali, disterilkan ulang untuk prosedur tanam benang ini sendiri. Kemudian setelah itu dokter akan melakukan proses di bawah kulit di lapisan, kalau bahasa medisnya di lapisan sukotan. Kemudian benangnya akan yang sudah kita lakukan, benang yang kita tanam atau kita tarik itu berguna untuk bisa mengangkat kulit yang terlihat kendur dan dia mengencangkan jaringan lunak pada wajah. Oke, tapi sebelumnya akan kita evaluasi dulu apakah pasien sempat minum vitamin atau minum obat-obatan yang memang berpengaruh untuk proses pengenceran darah, karena kan prosedur ini kan kita menggunakan minimal invasif. Pasien tergantung kondisi dan keberadaan pasien itu sendiri. Sampai saat ini sih biasanya saya nggak sampai lebih dari 1 jam gitu. Setelah melakukan hasil tanam benang, pasien bisa meninggalkan klinik kecantikan tanpa tanpa harus melakukan treatment tertentu setelahnya. Paling cuma minum painkiller sedikit atau paracetamol gitu untuk mengurangi rasa nyeri, karena biasanya benda asing di bawah kulit ada proses peradangan itu pasti, dan itu sudah harus dijelaskan ke pasien pada awal sebelum melakukan tindakan tanam benang. 3 harian rasa tidak nyaman, kemudian ada rasa peradangan atau bengkak, dan itu bisa diminum painkiller atau paracetamol bisa cukup, atau kemudian dikompres dengan air es, itu sudah cukup. Cuman air esnya harus dalam kondisi steril karena ada lubang yang pada kulit, dan lubangnya itu biasanya menutup dalam waktu 3 hari, menutup sempurna dalam waktu 3 hari. Setelah tindakan itu kita berikan antibiotik krim pada lubang bekas
masuk jarum untuk tanam benang tersebut. Kemudian hasilnya sudah dapat terlihat biasanya segera setelah tindak, dan dalam 1-2 hari pun juga sudah mulai terlihat. Dan dia ini proses penanaman benang ini dia akan bertahan pada kulit biasanya sih sekitar 12 bulan, 8 bulan, kadang-kadang bisa sampai 1,5 bulan, tergantung jenis benang yang kita tanam. Karena memang benang yang kita tanam itu jenisnya macam-macam, ada yang mono, ada yang bentukannya 4D, ada yang panjang gitu ya, ada yang double arm seperti itu. Jadi benang itu untuk jenisnya macam-macam. Benang wajah itu juga untuk benang ke badan itu juga berbeda lagi jenisnya. Jadi untuk misalnya ke friends sekalian, jika memang berminat untuk tanam benang, misalnya aku tertarik dengan tanam benang ini, coba nanti dikonsultasikan di dokter di cabang terdekat di kota Anda, nanti konsultasikan dengan dokternya, kira-kira nih yang cocok buat saya apa, seperti itu. Jadi nanti dijelasin prosedurnya biar kedaftar merasa nyaman setelahnya. Oke, untuk tanam benang ini sudah saya jelaskan seperti ini. Ada pertanyaan mungkin ya Pak? Oke dok, saya ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apa sajakah hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan threadlift? Yang kedua, adakah batasan usia untuk melakukan threadlift? Yang ketiga, apakah ada treatment threadlift? Oke, saya jawab satu. Yang harus diperhatikan sebelum melakukan tindakan tanam benang ini. Jadi untuk tindakan tanam benang tadi seperti saya jelaskan, pasien diedukasi dulu, ditanyakan pernah mengkonsumsi obat-obatan yang menimbulkan pengencer darah atau tidak, kemudian vitamin, kemudian atau minum yang salmon kayak gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi proses saat kita melakukan tindakan tanam benang. Kenapa? Karena darah menjadi sangat encer, jadi proses bleedingnya lumayan lama, agak sedikit lebih lama untuk prosesnya. Jadi prosedurnya, karena biasanya dokter itu pasti tidak mau bekerja, jadi kita bersihkan dulu darahnya, kita dab dulu sampai kering, sampai bersih, baru kita masukin jarum. Karena kalau misalnya kita paksakan, bisa jadi bekuan-bekuan darah itu bisa menimbulkan infeksi. Jadi benar-benar harus ditanyakan. Terus kemudian punya riwayat hipertensi atau enggak. Kenapa? Kalau misalnya hipertensi terkontrol, biasanya pasien aman-aman aja. Tapi kalau misalnya hipertensi tidak terkontrol, darahnya ngucur, itu biasanya kayak gitu. Terus jadinya kalau darahnya ngucur, gampang lebam, bengkak dan sebagainya. Kemudian untuk diabetes kayak gitu, penyakit yang metabolisme, asalkan pasien terkontrol dengan obat, selama ini aman-aman aja. Cuman untuk diabetes hati-hati dengan prosedur setelahnya karena ada perlukaan. Jadi benar-benar kita lakukan secara steril, perawatan luka afternya juga kita perhatikan. Terus kemudian misalnya pemakaian night cream, pasien kita cream dulu sebelum 3 hari lah minimal sebelum melakukan tindakan threadlift, karena kulit biar tidak terlalu iritasi kayak gitu. Kemudian yang lainnya sih sebenarnya tidak ada. Kita evaluasi sih biasanya dari tipe-tipe kulit, sensitivitas kulit dan sebagainya. Kemudian untuk batasan usia, kita sarankan pada pasien yang memang memerlukan prosedur threadlift ini biasanya pada pasien di atas usia 25. Kadang-kadang kita sarankan, saya pernah men-treat pasien di usia 25 tahun memakai benang yang tipe mono. Jadi nanti biasanya untuk usia juga kita berikan benang yang sesuai. Misalnya untuk usia di bawah 30 tahun biasanya mono akan jauh lebih bagus. Kalau usia di atas 35, 30 tahun biasanya kita sarankan benang yang bi-direction atau yang 4D atau yang double arm seperti itu. Jadi nanti tergantung dari kondisi pasien sih, bukan usia sebenarnya, jadi kondisi kebutuhan pasien. Kadang-kadang yang pernah saya melakukan tanam benang di bokong itu karena memang pasiennya usia masih muda tapi ada stretch mark di situ, jadi tidak nyaman dengan stretch marknya. Kemudian ada yang lebih muda lagi karena mereka punya stretch mark juga. Jadi memang prosedur tanam benang nggak cuma untuk mengencangkan tapi juga mengatasi stretch mark. Kemudian efek samping. Nah, efek samping setelah melakukan tindakan threadlift, asal kita melakukan prosedur kemudian di advice dengan baik, efek samping seperti bengkak, kemudian lebam itu hanya terjadi 1-2% pasien. Dan 1-2% ini biasanya bisa hilang sendiri. Jadi
lebam atau bengkak. Kalau bengkak biasanya sampai 5 hari sudah berkurang, disarankan tuh untuk kompres es. Kalau untuk lebam sendiri dalam waktu 10 sampai 14 hari kurang atau hilang. Nah ini memang proses fisiologis sih, nggak apa-apa. Jadi untuk yang lain-lain masalah infeksi asal dikerjakan secara steril, ini saya melakukan tindakan tanam benang tidak pernah terjadi infeksi. Oke, ada lagi Pak? Oke dok, sekalian saya membacakan pertanyaan sekaligus mengumumkan pemenang pertanyaan terpilih dari Friend via Instagram yang berhak mendapatkan free voucher konsultasi dokter dan yaitu dari 1A. Bogilo, dok, apakah treatment itu permanen atau just treatment aja? Terus yang kedua dok ya, Vespa Unita, dok, adakah batas usia treatment? Oke, kalau yang Bogiloh ya, jadi thread lift itu permanen atau tidak? Jadi thread lift ini tidak permanen. Jadi thread lift ini prosesnya bertahan paling setahunan, maksimal di 1,5 tahun. Itu pun tergantung bahannya, bahan dari benangnya sendiri atau yang PCL. Kalau yang PCL biasanya agak lebih lama. Kalau yang video biasanya 1 tahun, 6 bulan aja sudah biasanya kita sarankan untuk diulang. Gitu. Kalau yang untuk yang Versa Unita itu batas usia nggak ada, tergantung kebutuhan. Makanya saya tadi bilang udah usia yang masih di bawah 25 tahun, tapi karena dia dari gemuk ke kurus, ada banyak di badannya, dia melakukan proses atau prosedur dari thread lift ini. Jadi thread lift yang kita berikan nanti ada yang thread lift mono. Tapi kalau misalnya pasien yang butuh thread lift yang double arm gitu, kita biasanya sarankan untuk bagian perut, dia jadi lebih bagus gitu kalau yang untuk tubuh. Tapi untuk wajah, sekarang perkembangan zaman, kita berikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi misalnya dari usia kita perlakukan seperti apa. Kalau misalnya usia yang 30 tahun, di bawah 30 tahun kita berikan benang yang apa. Kalau di atas 30 tahun kita berikan benang apa. Jadi akan lebih efektif biasanya kalau kita sesuaikan dari kebutuhan pasien dan usia pasien. Nah, lain lagi kalau dengan hidung. Nah, kalau dengan hidung biasanya sih tidak ada batasan umur, cuman biasanya setelah pubertas atau misalnya di atas 18 tahun, 20 tahun, kalau memang ingin lebih estetik hidungnya, sisi estetikanya lebih bagus, ya kita sarankan untuk tanam benang hidung, atau biasanya di atas 20, 25 tahun akan lebih aman untuk bisa memanage tubuhnya setelah tindakan benang hidung. Sebenarnya itu sih yang kita sarankan ke pasien. Jadi kalau masih muda takutnya infeksi itu yang kita after tindakan itu yang agak susah kita evaluasi. Jadi pentingnya memang pasien yang sudah bisa merawat tubuh dengan benar, baru kita sarankan untuk tanam benang. Itu aja, ada lagi, udah cukup. Jadi selamat untuk Kedafren yang tadi jadi pemenang pertanyaan terpilih dari Instagram. Untuk Kedafren yang belum beruntung, jangan khawatir karena masih ada kesempatan yang lain, masih bisa untuk mendapatkan hadiah dari Skin Talk episode selanjutnya. Oke, terima kasih juga untuk Kedafren yang semoga sangat bisa bermanfaat untuk Kedafren sekalian. Jika kamu sedang sibuk dan tidak sempat datang ke klinik estetika Dr. Afandi langsung, bisa melakukan konsultasi dokter secara online dari klinik estetika Dr. Afandi. Dan konsultasi dokter online ini hadir untuk menjadi solusi digital untuk setiap permasalahan kulitmu secara gratis dengan mengirimkan foto konsultasi atau secara live video konsultasi dikirim yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun dan akan sudah kompeten dan profesional. Dan kamu juga bisa langsung melakukan konsultasi dokter online melalui website di klinikestetika.com/consultation atau kamu bisa download aplikasi Estetika Mobile yang bisa kamu download di Android atau di iOS. Oke, demikian Skin Talk episode 11 kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat tambahan, selalu menjadi klinik kecantikan pilihan yang terdepan dan selalu memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih Kedafren sekalian atas perhatiannya hari ini. Sampai ketemu lagi di Skin Talk episode selanjutnya di hari dan jam yang sama. Bye-bye.